Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan pembelajaran kimia. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai sel volta dan deret volta ya. Untuk sel volta sudah Ibu bahas kemarin sedikit di Google Meet. Untuk deret volta yang belum Ibu bahas. Nah, silahkan disimak dan diperhatikan baik-baik. Nah, yang pertama untuk sel volta, ini Ibu hanya mereview sedikit ya. Nah, sel volta itu adalah salah satu bagian dari sel elektrokimia yang kita tahu bahwa sel elektrokimia itu ada dua, ada sel volta dan sel elektrolisis ya. Kemudian mereka keduanya itu memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Untuk persamaannya antara sel volta dan sel elektrokimia itu sama-sama menggunakan yang namanya elektroda ya, dimana elektrodanya itu ada yang bertindak sebagai katoda, ada yang bertindak sebagai anoda. Nah, untuk sel volta dan sel elektrokimia, katoda dan anodanya itu sama-sama mengalami reaksi yang sama, yaitu katodanya adalah mengalami reaksi reduksi, anodanya mengalami reaksi oksidasi. Nah, untuk perbedaannya dari perbedaan kutub, di mana kalau sel volta itu kapan ya singkatannya, di sini kamu bisa lihat katoda itu kutub positif, kemudian anoda itu kutubnya negatif. Kapan? Sedangkan nanti untuk sel elektrokimia itu kenapa? Katodanya negatif, anodanya positif. Nah, untuk pengubahan dari bentuk energinya juga berbeda. Sel volta itu sel yang mengubah reaksi kimia menjadi energi listrik. Sedangkan nanti kalau untuk sel elektrokimia itu perbedaannya. Jadi berkebalikannya itu ya. Jadi sel yang mengubah dari energi listrik menjadi reaksi kimia. Nah, sel volta juga reaksinya berjalan secara spontan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, sel volta ini bisa dijumpai dalam bentuk aki, ya, baterai kering, dan juga Li ion. Nah, kemudian di sini ada susunan sel volta. Ibu berikan, bisa diperhatikan ya, ada Cu dan ada Zn. Cu dan Zn-nya kalau misalkan dalam reaksi ini sama-sama mengalami reaksi reduksi ya, atau disebut dengan energi sel reduksinya atau E0-nya. E0 sel dari Cu adalah positif 0,34, E0 sel dari Zn adalah min 0,76 volt. Nah, untuk membedakan mana yang bertindak sebagai katoda, mana yang bertindak sebagai anoda, kita bisa lihat dari besarnya energi potensial selnya. Ya, di mana energi potensial sel dari Cu itu lebih bernilai positif dibandingkan dengan Zn. Maka disimpulkan bahwa untuk yang katoda itu yang memiliki E0 yang lebih besar, sedangkan yang anoda yang memiliki E0 lebih kecil. Oke. Jadi kamu tinggal tentukan saja kalau katoda itu yang E0-nya lebih besar, sedangkan anoda yang E0-nya lebih kecil. Baru kamu masukkan ke dalam reaksi ya, di mana reaksi katoda itu reaksi reduksi. Reduksi itu adalah reaksi pengikatan dengan elektron, atau kita tahu kemarin untuk untuk reduksi itu adalah penurunan bilangan oksidasi ya. Kita lihat yang K dulu. K sama dengan Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Kalau kita lihat dari biloxnya, Cu2+ itu berarti biloxnya 2. Kemudian menjadi Cu. Cu itu adalah unsur bebas, maka biloxnya 0. Maka dari 2 ke 0 dia mengalami penurunan bilox. Benar ya bahwa katoda itu tempat terjadi reaksi reduksi. Reduksi itu penurunan bilox gitu ya. Atau kalau dilihat dari elektronnya, kalau reaksi di katoda itu yang reduksi adalah reaksi pengikatan dengan elektron. Makanya elektronnya ada di dekat Cu2+, diikat gitu ya. Sedangkan untuk yang anoda, nah yang anoda itu adalah reaksi pelepasan elektron atau reaksi peningkatan bilox gitu ya, naiknya bilox. Kita bisa lihat di sini Zn-nya kenapa diubah? Yang awal mulanya Zn2+ ditambah 2 elektron menjadi Zn, kemudian di anoda itu harus diubah menjadi Zn menjadi Zn2+ tambah 2 elektron karena kita tahu bahwa anoda itu tempatnya reaksi oksidasi. Jadi reaksinya juga berubah menjadi oksidasi, bukan reduksi ya. Kalau yang di atas ini masih yang reduksi Zn-nya, sedangkan yang anoda yang di bawah ini sudah oksidasi. Nah, kalau yang awalnya reduksi menjadi oksidasi, maka tandanya juga berubah, E0-nya. Yang awalnya negatif berubah tanda menjadi positif. Jadi positif 0,76 volt gitu ya. Ini untuk reaksi dari susunan sel voltanya. Nah, di sini kita bisa lihat gambar ya yang ada di sebelah kanan. Ini adalah gambar susunan atau gambar dari sel Galvani atau sel volta gitu ya. Nah, kita bisa tahu bahwa sel volta itu terdiri dari 2 buah gelas kimia. Di sini ada 2 buah gelas kimia, ada gelas kimia yang sebelah kiri dan ada gelas kimia yang sebelah kanan gitu ya, Ibu jelaskannya. Di mana yang sebelah kiri di sini menggunakan elektroda. Elektroda itu adalah batangannya ya. Di sini yang untuk anodanya, elektroda anodanya itu adalah Zn. Nah, untuk Zn, kalau misalkan kita menggunakan elektroda Zn gitu ya, maka larutan yang kita gunakan dalam gelas kimia yang sebelah kiri itu juga harusnya mengandung Zn. Jadi ZnSO4 kalau di contoh
slide ini. Kemudian di sebelah kanannya ini elektrodenya yang digunakan adalah Cu. Nah, Cu itu tembaga, maka larutan elektrolit yang dipakai juga harus yang mengandung Cu. Jadi di sini CuSO4 ya. Jadi sebelah kiri ada ZnSO4, yang sebelah kanan ada CuSO4 gitu. Nah, kemudian gimana cara kerjanya? Kita lihat dari reaksinya ya. Zn itu atau yang di sebelah kiri biasanya dia bertindak sebagai anoda, untuk yang sebelah kanan bertindak sebagai katoda ya elektrodenya. Anoda itu reaksinya adalah reaksi pelepasan elektron. Jadi, si elektroda Zn ya, batangan Zn ini nanti dia akan melepaskan elektronnya gitu ya. Dia akan melepaskan elektronnya ke dalam larutan ini. Nah, nanti elektronnya dibawa kemana? Nah, elektronnya itu mengalir dari anoda ya lewat kawat penghantar menuju ke katoda gitu. Nanti di katoda itu si Cu2 plusnya yang dari CuSO4 dia akan menangkap elektron dari si anoda. Tadi kan dari anoda itu elektronnya dialirkan ya menuju katoda. Nah, dari katoda itu nanti si elektronnya ditangkap oleh Cu2+. Nah, bisa dilihat dari reaksinya. Awal mulanya si Zn-nya dilepas menjadi Zn2+ tambah 2 elektron. Artinya nanti di sebelah kiri ini akan banyak kelebihan elektron gitu ya. Sedangkan yang di sebelah kanan nanti dia akan lebih banyak muatannya adalah muatan apa? Muatan yang negatifnya gitu ya. Kalau di sini nanti kebanyakan muatannya adalah muatan yang positif kalau yang di sebelah kiri gitu. Nah, nanti untuk menyeimbangkan kestabilan ionnya, karena tadi ada yang kelebihan muatan negatif, ada yang kelebihan muatan positif gitu ya. Maka nanti dinetralkan menggunakan yang namanya jembatan garam. Nah, jembatan garam ini di sini ada KNO3 ya. KNO3 itu adalah jenis senyawa garam, bisa KNO3, bisa NaCl, bisa CaCl2 dan bisa semacamnya gitu ya. Yang penting garam. Nah, nanti jembatan garam ini fungsinya adalah menyeimbangkan muatan elektron gitu. Jadi nanti ada yang kelebihan dinetralkan dengan yang misalkan kelebihannya adalah kelebihan muatan negatif gitu ya di sebelah kiri. Maka nanti dinetralkannya dengan ion dari garamnya adalah ion yang bermuatan positif atau K plusnya gitu. Nah, berkebalikan juga dengan yang sebelah kanannya. Nanti akan dinetralkan oleh yang muatan negatif gitu. Nah, ini untuk selanjutnya penulisan dari notasi selnya ya. Untuk penulisan notasi sel dari sel volta dituliskannya harus anoda terlebih dahulu. Anoda terlebih dahulu baru katoda ya. Dimana untuk notasi sel itu nanti dilambangkan oleh 1 garis dan 2 garis. Awal mulanya adalah anoda, kemudian 1 garis ion anodanya, kemudian garis 2 ini melambangkan dari jembatan garam, kemudian ion katoda baru katoda gitu ya. Jadi dipisahkan dengan 1 garis. 1 garis itu melambangkan perbedaan fasa, di mana yang awalnya adalah fase padat menjadi fase aki gitu ya, atau larutan. Nah, untuk potensial selnya, cara mencari potensial sel atau E0 sel itu sebenarnya ada 2 cara. Ada yang menggunakan rumus, ada juga yang menggunakan reaksi langsung. Kalau reaksi langsung kita bisa lihat dari susunan sel volta tadi ya. Untuk secara keseluruhan reaksi langsungnya nanti tinggal dicoret saja elektronnya. Ini kan karena elektronnya sudah sama-sama 2 elektron, jadi kita bisa mudah langsung mencoret 2 elektronnya. Sisanya menjadi Zn ditambah Cu2+ menjadi Zn2+ ditambah Cu. Sedangkan E0 selnya tinggal dijumlahkan saja. Positif 0,76 ditambah 0,34, positif 1,1 volt. Sedangkan untuk yang menggunakan rumus, untuk rumusnya itu E0 selnya sama dengan E0 katoda dikurangi dengan E0 anoda, atau E0 reduksi dikurangi dengan E0 oksidasi. Sebenarnya sama aja ya. Kalau katoda itu berarti elektrodanya, kalau reduksi itu berarti tempat berlangsungnya reaksi reduksi. Kalau misalkan menggunakan rumus, nanti kamu nggak perlu mengubah tandanya. Jadi nanti tandanya itu akan berubah secara otomatis. Kita lihat misalkan di sini E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda. Tadi yang bertindak sebagai katoda adalah yang positif 0,34. Nah, yang anoda adalah min 0,76 volt. Nah, perbedaannya kalau yang dalam reaksi selnya itu anodanya diubah tandanya dari negatif menjadi positif. Nah, kalau untuk menggunakan rumus ini nggak perlu diubah tandanya, jadi tetap negatif saja. Nanti dia akan berubah secara otomatis ketika dimasukkan ke dalam rumus E0 katoda dikurangi E0 anoda. Positif 0,34 dikurang 0,76. Hasilnya nanti min sama min kan positif gitu ya. Positif sama positif hasilnya positif. Nah, tanda positif itu artinya reaksinya berjalan secara spontan gitu ya. Nah, ini untuk contoh soalnya.
Di sini ada Li, ada Pb gitu ya. Kalau misalkan yang Li itu E0-nya adalah min 3,04. Kemudian yang Pb min 0,13. Nah, kita tentukan dulu yang mana yang anoda, mana yang katoda ya. Kenapa yang anoda itu yang 3,04? Karena dia bernilai negatif ya. Jadi kalau min 3,04 dengan min 0,13 maka lebih positif yang min 0,13. Jadi yang lebih positif atau yang lebih besar itu bernilai katoda. Sedangkan yang negatifnya itu paling banyak itu berarti yang bernilai yang sangat kecil gitu ya. Berarti dia bertindak sebagai anoda. Nah, berarti katodanya adalah Pb, anodanya adalah Li. Untuk reaksi sel dan E0 selnya nanti kita ubah aja. Katoda berarti reduksi, maka tetap Pb 2 plus tambah 2 elektron menjadi Pb. Kemudian yang anodanya Li-nya kita balik gitu ya, menjadi Li plus tambah elektron. Nah, kemudian ini harus dikali 1 dan kali 2 karena elektronnya belum sama. Yang atas katodanya 2 elektron, yang anodanya 1 elektron. Jadi kita samakan menjadi 1 dikali 2. Nah, kalau udah sama nanti elektronnya bisa dicoret. Berarti reaksi secara keseluruhannya adalah 2Li tambah Pb2 plus menjadi 2Li plus tambah Pb. Nah, sedangkan E0 selnya kita tinggal hitung saja ya. Yang tadi awalnya negatif, yang anoda itu min 3,04 harus diubah tandanya menjadi positif kalau di dalam reaksi selnya. Sedangkan kalau misalkan menggunakan rumus tidak perlu diubah tandanya, tinggal dimasukkan saja rumusnya. Min 0,13 dikurang 3,04. Nanti dia akan menyesuaikan sendiri, hasilnya adalah positif 2,91 volt gitu ya. Untuk notasi selnya harus anoda terlebih dahulu baru katoda. Anodanya adalah yang Li, berarti Li garis 1 menjadi Li plus ionnya ya. Kemudian tanda garis 2 Pb2 plus garis 1 menjadi Pb gitu. Jadi anoda terlebih dahulu baru katodanya. Kalau arah aliran elektron, arah aliran elektron itu selalu mengalir dari anoda ke katoda. Berarti dari Li menuju ke Pb gitu. Nah, kemudian untuk deret volta, nah ini yang belum Ibu singgung ya. Untuk deret volta itu adalah susunan unsur-unsur logam berdasarkan potensial elektroda standarnya. Jadi sudah disusun tuh logam-logamnya, disesuaikan dengan besarnya harga potensial reduksinya. Nah, di sini ada deret volta ya dari Li menjadi aurum gitu ya atau Au. Nah, untuk memudahkannya itu kemarin Ibu suruh cari jembatan keledainya ya. Nah, jembatan keledai itu untuk memudahkan kamu untuk menghafal deret volta, karena kalau sudah hafal deret volta nanti akan lebih mudah mengerjakan tentang soal-soal sel volta. Nah, di sini ada jembatan keledai yang Ibu dapatkan ya. Di sini ada Li itu adalah li gitu ya. K, lika baca naskah. Mengapa Ali minum air zeni ya? H2O itu adalah air. Jadi lika baca naskah mengapa Ali minum air zeni. Cari Ferry ya. Cindy cowok Nigeria senang powerbank hitam. Berarti cari Ferry, Cindy cowok Nigeria senang powerbank hitam. Cucur hangus agak pahit au gitu ya. Jadi jembatan keledainya adalah lika baca naskah mengapa Ali minum air zeni. Cari Ferry, Cindy cowok Nigeria senang powerbank hitam, cucur hangus agak pahit au. Nah, untuk deret volta ini semakin ke kiri dan semakin ke kanan dia punya ketentuan yang berbeda. Kita lihat dulu yang semakin ke kiri ya. Semakin ke kiri itu nilai E0-nya itu makin kecil. Artinya nanti E0-nya makin kecil berarti dia bertindak sebagai oksidasi gitu ya. Makin mudah mengalami oksidasi. Jadi E0-nya makin kecil, mudah teroksidasi gitu ya, mudah melepaskan elektron, atau disebut juga logamnya itu makin reaktif. Dan juga makin kuat sifat reduktor logamnya. Reduktor itu adalah zat yang mengalami reaksi oksidasi. Jadi karena semakin ke kiri itu semakin oksidasi, jadi dia akan semakin mudah mengalami oksidasi. Zatnya itu disebut dengan reduktor. Sedangkan kalau semakin ke kanan, nilai E-nya itu makin besar gitu ya. Makin mudah tereduksi, mudah menangkap elektron atau tidak reaktif gitu. Dan makin kuat sifat oksidator. Kebalikannya, kalau oksidator itu adalah zat yang bertindak sebagai reaksinya adalah reaksi reduksi. Jadi kalau misalkan semakin ke kanan reduksinya itu semakin besar, maka dia bertindak sebagai oksidator. Nah, untuk reaksi pendesakan logam di sini ada ketentuannya. Logam yang terletak di sebelah kiri itu lebih reaktif ya. Jadi yang sebelah kiri itu lebih reaktif. Nah, karena saking reaktifnya, yaitu dapat mendesak logam yang ada di sebelah kanannya dari senyawa garamnya gitu. Nah, ini reaksi pendesakan logam juga kemarin keluar dalam soal kuisis yang Ibu kirimkan ke kalian.
Yang bisa dilihat ya, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya. Ingat, untuk reaksi pendesakan logam itu kriterianya itu logam yang di sebelah kiri harus sebelah kiri gitu ya. Jadi kalau sebelah kiri itu karena dia lebih reaktif, jadi dia bisa mendesak logam di sebelah kanannya. Jadi kalau misalkan mau melihat kespontanan suatu reaksi ya, tidak diketahui nolnya berapa, kita bisa lihat saja dari deret voltanya. Kalau sudah hafal deret volta dan kita tahu letaknya ada di sebelah kiri dari logam sebelumnya, maka dia pasti dapat mendesak logam lainnya gitu. Contoh misalkan di sini Mn CuSO4, berarti Mn bisa mendesak Cu atau tidak gitu ya. Kita lihat Mn itu ada di sebelah kiri, sedangkan Cu ada di sebelah kanan. Nah, ini berarti sesuai dengan ketentuan yang tadi diminta, bahwa logam yang ada di sebelah kiri itu dapat mendesak logam yang ada di sebelah kanannya. Berarti Mn ini kan di sebelah kiri, sedangkan Cu di sebelah kanan. Maka Mn bisa lebih reaktif atau Mn dapat mendesak logam Cu. Maka reaksinya berjalan secara spontan gitu. Sedangkan kalau contoh yang kedua, di sini ada Pb dan MgSO4 atau Pb dan Mg2+. Kita lihat Pb ada di sebelah kanan, sedangkan Mg ada di sebelah kiri. Nah, otomatis tidak sesuai dengan ketentuannya ya. Jadi si Pb ini tidak bisa mendesak si Mg karena Pb-nya ada di sebelah kanan. Ya, kalau Mg ditambah Pb baru bisa. Jadi Mg-nya ada di sebelah kiri dari Pb, baru dia bisa bereaksi secara spontan. Tapi kalau Pb ditambah Mg, maka reaksinya tidak spontan. Seperti itu. Nah, ini untuk spontan versus tidak spontan sebenarnya bisa dua cara, bisa dilihat dari deret volta, bisa juga dari E0 selnya. Kalau E0 selnya bernilai positif, maka dia bereaksi secara spontan. Kalau E0 selnya bernilai negatif, maka dia bereaksi secara tidak spontan atau tidak dapat berlangsung. Kita lihat di sini contoh soalnya ada E0 dari Ca, Fe, dan Ag. Tentukan reaksi berikut secara spontan atau tidak spontan. Oke, kalau yang awalnya kemarin untuk menentukan E0 selnya itu menggunakan rumus E0 katoda dikurangi E0 anoda gitu ya. Nah, untuk reaksi ini karena di sini diminta adalah reaksinya sudah ditentukan, Ca ditambah Ag plus menjadi Ca2 plus tambah Ag. Jadi kita tidak bisa menentukan E0 mana yang lebih besar, mana E0 mana yang lebih kecil. Tapi kita lihat dulu reaksinya. Reaksinya itu berjalan secara oksidasi atau reduksi. Kita lihat yang A ya. Ca menjadi Ca2 plus artinya dia oksidasi, kenaikan bilox. Sedangkan Ag plus menjadi Ag, dia reduksi atau penurunan bilox. Maka untuk E0 selnya, masukkan saja ke rumus E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Yang reduksi itu berarti yang Ag. Nah, kita lihat E0 dari Ag itu berapa? Ag itu adalah positif 80. Sedangkan E0 oksidasinya itu berarti yang Ca itu adalah min 2,76. Dimasukkan saja ke dalam rumus. Hasilnya positif 3,56 volt. Nah, kalau tandanya positif artinya dia berjalan secara spontan. Paham ya? Bedanya kalau di sebelumnya itu kita tentukan katoda dan anodanya dilihat dari E0 mana yang lebih besar, E0 mana yang lebih kecil. Ya, E0 mana yang lebih positif, E0 mana yang lebih negatif. Tapi kalau dalam soal ini karena di sini sudah ditentukan reaksinya, jadi kita lihat reaksinya itu berjalan secara reduksi atau oksidasi gitu. Kalau reduksi ya berarti nanti dimasukkan ke reduksi, sedangkan yang oksidasi ya oksidasi. Jadi langsung masukkan rumus saja. Gitu. Untuk yang B dan C bisa dilihat juga, ini bernilainya tidak spontan gitu ya, karena dia bernilai E0 selnya negatif atau tidak spontan. Sama ya, kita lihat Fe itu mengalami oksidasi, berarti Fe-nya dimasukkan ke yang oksidasi. Reduksinya adalah Ca gitu ya. Min 2,76 min 0,41, hasilnya min 2,35 volt, tidak spontan gitu. Nah, ini untuk contoh soal kekuatan daya pereduksi logam. Bisa dilihat P ditambah S2 menjadi P2 plus tambah S gitu ya. Tentukan daya pereduksi logam-logam tersebut dari yang paling kuat. Nah, di sini daya pereduksi itu sama dengan reduktor gitu ya. Karena kan mudah mengalami reduksi itu adalah zat yang mengalami reduksi itu adalah oksidator ya seharusnya. Kalau ini daya pereduksinya beda ya. Daya pereduksi itu sama dengan reduktor. Kemudian mengalami oksidasi berarti E0-nya itu kecil. Nah, di sini P ditambah S2 plus menjadi P2 ditambah S, E0-nya adalah positif 0,45. Kita lihat tanda positifnya. Tanda positif ini berarti menandakan bahwa E0 selnya itu berlangsung secara spontan gitu ya. E0 selnya positif, E0 reduksinya itu yang S, oksidasinya adalah yang P. Artinya kalau mau E0 selnya positif, maka yang S itu lebih besar dibandingkan yang P. Ya, jadi kita tuliskan E0 S-nya itu harus lebih besar dibandingkan E0 dari si P supaya
bernilai positif gitu. Sedangkan yang kedua R sama S di sini karena bernilai positif berarti E0S-nya ya, karena dia reduksi harus lebih besar dibandingkan dengan R, sama ya kayak tadi. Nah, untuk yang ketiga R tambah Q ini bernilai negatif. Kalau bernilai negatif berarti kebalikannya, si Q ini lebih kecil dibandingkan dengan si R gitu ya. Nah, baru kemudian kita tentukan. Nah, di sini ada persamaan 1 dan persamaan 2. Ini harus ada yang dibalik gitu ya, supaya kita bisa mencoret si S-nya ya, sehingga kita bisa mendapatkan perbedaan dari si P dan si R gitu. Nah, ini dibalik yang R sama S-nya, kita balik, kemudian dicoret S-nya menjadi P ditambah R2 menjadi P2 plus tambah R. E0-nya bernilai negatif. Nah, kalau E0-nya bernilai negatif berarti yang si R ini lebih kecil dibandingkan dengan si P. Oke, berarti kita sudah tentukan nih, bisa menentukan untuk urutan reduksinya yang paling besar. Ini kan awalnya E0S itu lebih besar dibandingkan E0P. Ya. Yang kedua E0S lebih besar dibandingkan R. Nah, artinya si S itu menempati urutan yang paling mudah mengalami reduksi gitu ya. Yang paling kanan, berarti S itu paling kanan. Sedangkan nanti yang sebelum S kita lihat P dulu atau R dulu. Nah, di sini yang terakhir ada R lebih kecil dibandingkan dengan P. Otomatis P dulu ya. P dulu di sebelah S, baru sebelah P, baru R, baru setelah itu adalah Q gitu. Jadi daya produksinya atau reduktornya itu Q lebih besar dibandingkan R, lebih besar dibandingkan P, lebih besar dibandingkan dengan S. Nah, itu tadi untuk kekuatan daya produksinya. Nah, ini langsung saja pembahasan soal kuis yang kemarin Ibu sudah share ke kalian, dan ini pembahasan dari beberapa soal saja ya yang Ibu rasa itu banyak kesulitan di sini gitu. Tapi mungkin banyak juga yang dapat 100 dan sudah paham, nggak apa-apa. Mungkin bisa bagi-bagi ilmu kepada teman-temannya yang masih belum paham ya. Jadi Ibu jelaskan, jika diketahui E0 CU-nya adalah positif 0,34, E0 PB-nya min 0,13, E0 MG-nya min 2,37, reaksi berikut yang berlangsung. Nah, kalau yang berlangsung, kita lihat nih. Ya, kalau misalkan dituliskan dalam deret volta gitu ya. Ini Ibu tuliskan dalam bentuk garis, kemudian Ibu urutkan deret voltanya. Maka yang CU itu dia lebih ke kanan gitu ya. Kemudian baru PB, baru MG gitu. Nah, karena reaksinya mau spontan, reaksi spontan itu harus E0 selnya yang bernilai positif. Atau kalau kita lihat dari reaksi pendesakan logam itu reaksi yang bisa mendesak logam gitu, logam yang ada di sebelah kiri ya, dapat mendesak logam di kanannya, maka dia reaksinya berlangsung secara spontan. Nah, otomatis jawabannya adalah Mg ditambah Cu. Kenapa? Karena Mg itu ada di sebelah kiri dibandingkan dengan logam Cu gitu. Jadi si Mg-nya ini bisa mendesak logam Cu ya. Kalau misalkan mau dibuktikan dari harga E0 selnya positif juga bisa gitu ya. Kita masukkan saja. Mg ini berarti dia bertindak sebagai oksidasi, Cu itu bertindak sebagai reduksi. Berarti nanti E0 dari Cu positif 0,34 dikurangi dengan Mg ya. Positif 0,34 dikurangi 2,37. Hasilnya negatif sama negatif kan positif. Positif tambah positif, hasilnya positifnya lebih banyak, maka E0 selnya lebih positif gitu. Jadi yang berlangsung secara spontan adalah Mg ditambah Cu, seperti itu. Nah, untuk yang soal berikutnya, diketahui 5 kelompok unsur A, B, C, dan E. Nah, ini yang tadi ya, mengurutkan daya produksi seperti itu. Logam B merupakan reduktor paling kuat. Oke, kalau reduktor paling kuat berarti dia oksidasi ya. Oksidasinya itu, kalau oksidasi itu ada di kiri. Berarti kita tuliskan tuh B ada di sebelah kiri gitu. Pokoknya ini untuk clue-nya gitu ya. Logam B merupakan reduktor paling kuat. Ingat-ingat, reduktor itu berarti zat yang mengalami oksidasi. Oksidasi itu kalau dalam deret volta ada di sebelah kiri. Kita tempatkan B di sebelah kiri. Kemudian logam A dan C dapat mereduksi ion D menjadi D. Nah, kalau dapat mereduksi artinya si A dan C ini ada di sebelah kiri dari logam si D gitu ya. Tetapi tidak dapat mereduksi E. Nah, artinya si E ini ada di sebelah paling kanan gitu, karena tidak bisa direduksi oleh si A dan C. Logam C dapat mereduksi ion A. Nah, kalau C dapat mereduksi ion A, berarti si C-nya itu juga ada di sebelah kiri dari si A. Ya. Jadi kita tuliskan yang awal mulanya A dan C dapat mereduksi ion D. Maka A dan C itu dapat mendesak D. Kita tuliskan B, A, C, D
gitu ya. Tapi tidak dapat mereduksi ion E. Nah, artinya B, A, C, D, dan E gitu ya. Kemudian logam C dapat mereduksi ion A. Berarti A itu ada di sebelah kanannya dari si C. Berarti urutan yang tepat adalah B, C, A, D. Nah, kemudian soal yang berikutnya, diketahui harga potensial elektroda standarnya. Sebentar ya, nak. Dua slide lagi. Aduh. Dah, sini dulu. Jangan diapa-apain ya. Dengerin mama. Dia belajar. Nah, kemudian untuk soal berikutnya, di sini ada harga E0 dari AL, FE, dan CUAG dari data reaksi di bawah ini yang berlangsung secara spontan. Sama ya kayak tadi. Di sini kalau Ibu lebih mudahnya adalah menuliskan deret voltanya. Berarti kalau yang makin positif, ya 0,8 sama 0,34 kan lebih besar yang AG ya, 0,8. Berarti AG-nya ada di sebelah kanan, kemudian baru si CU, baru sebelah yang 0 itu FE ya, harganya min 0,44, baru yang negatif 1,66. Nah, yang spontan itu berarti logam sebelah kiri bisa mendesak logam sebelah kanannya. Maka otomatis jawaban Ibu adalah FE ditambah AG plus gitu ya. FE2 plus tambah AG gitu. Atau kalau kita lihat dari besarnya E0 selnya, E0 reduksi dikurang E0 oksidasi, berarti reduksinya adalah yang AG gitu ya. AG adalah positif 0,80 dikurang E0 oksidasinya adalah yang FE min 0,40 gitu. Misalnya negatif sama negatif positif, positif sama positif, positifnya lebih besar karena dia bertindak secara spontan gitu. Nah, ini fungsi atau mudahnya kalau kalian sudah menghafalkan deret volta. Jadi sudah tahu logam mana yang bisa mendesak, logam mana yang tidak bisa mendesak. Jadi lebih mudah menentukan reaksi berlangsungnya spontan atau tidak spontan. Untuk yang terakhir di sini logam P, Qr menunjukkan reaksi-reaksi berikut ya. Awal mulanya P ditambah Q2 menjadi P2 ditambah Q. Oke, sama ya kayak contoh sebelumnya. E0 selnya kita buat dulu, E0 reduksi dikurangi dengan E0 oksidasi. Nah, karena dia berlangsung, maka E0-nya harus positif. Jadi yang reduksi itu lebih besar dibandingkan yang oksidasi. Jadi otomatis E0 si Q harus lebih besar dibandingkan E0 P gitu. Nah, sedangkan yang kedua, Q ditambah R2 plus tidak berlangsung. Artinya kalau tidak berlangsung, E0 selnya itu negatif. Ya. Berarti kalau negatif, R-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan Q. Atau yang reduksi lebih kecil dibandingkan yang oksidasi. Jadi sini Ibu tuliskan, E0 reduksi lebih kecil dibandingkan E0 oksidasi, E0 R lebih kecil dibandingkan dengan E0 Q gitu ya. Kemudian yang P ditambah R, ini juga reaksinya berlangsung. Berarti E0 selnya positif. Nah, otomatis kalau reaksinya berlangsung, maka yang reduksi lebih besar dibandingkan yang oksidasi. Jadi E0 R-nya itu lebih besar dibandingkan E0 dari P. Nah, baru kita tentukan dari trayek deret voltanya. Kita lihat, Q lebih besar dibandingkan P, pernyataan pertama. R lebih kecil dibandingkan dengan Q. Otomatis si Q ini udah pasti lebih besar kan? Maka karena Q-nya lebih besar dibandingkan P dan R, jadi kita Q itu taruh di sebelah kanan gitu. Kemudian R itu lebih besar dibandingkan P. Nah, otomatis si P itu udah pasti paling kecil tuh. Berarti P-nya itu yang paling sebelah kiri, R-nya ada di tengah-tengah. Jadi peningkatan harga potensial reduksinya atau semakin positifnya gitu ya, P, R, dan Q. Nah, itu adalah pembahasan soal dari kuis kemarin ya, yang Ibu rasa perlu dibahas karena banyak yang tanya ke Ibu ini bagaimana jawabannya dan sebagainya macamnya. Nah, ini kebanyakan adalah yang belum Ibu jelaskan mengenai pendesakan logam ya. Jadi silahkan dilihat baik-baik, disimak, dipelajari ya. Itu adalah pembahasan kuisnya untuk pembahasan self volta dan deret volta. Nah, untuk tugas hari ini, Ibu ingin kalian mempelajari materi korosi ya. Jadi sambungan dari self volta itu korosi, baru habis itu nanti kita bahas soal elektrokimia. Nah, untuk materi korosi ini silahkan kalian buat poster digital ya, seperti kemarin, sekreatif mungkin ya. Boleh poster digital, boleh juga leaflet gitu ya, tentang korosi, sekreatif mungkin dan semenarik mungkin. Jadi kalian desain gitu ya, dari
dari gambarnya, dari desain tulisannya, dari warnanya dan sebagainya macamnya. Nah, ukuran kertasnya tolong diserempakkan A4 ya, karena nanti sewaktu-waktu kalau misalkan kita sudah pembelajaran di sekolah, ibu minta untuk tugas-tugas portofolio seperti kemarin gitu ya, yang koligatif dalam kehidupan sehari-hari juga kan ibu minta poster digitalnya. Ini juga ibu minta poster digitalnya, nanti di print sama kalian, nanti itu adalah sebagai bukti ke ibunya gitu ya secara langsung. Nah, kemudian isi posternya itu harus ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 pembahasan ini yang harus dibahas dalam poster digital kalian. Yang pertama ada pengertian korosi itu apa gitu ya, faktor penyebabnya apa, cara mengatasinya apa, reaksi kimia dari korosinya itu seperti apa, dan contoh kasusnya. Contoh kasus itu misalkan kayak kasus aja dalam kehidupan sehari-hari, korosi itu kamu jumpai di mana? Misalkan ada gambar sepeda gitu ya, sepedanya udah karatan gitu ya, atau sudah berkarat gitu, artinya itu kan contoh kasusnya gitu ya. Kamu jelaskan di situ sepeda misalkan sudah beberapa tahun gitu ya tidak digunakan, akhirnya dia mengalami perkaratan atau korosi, kemudian kamu jelaskan gitu ya. Nah itu untuk penugasan hari ini, jadi tugasnya adalah membuat poster digital atau leaflet gitu ya. Nah, dikumpulkannya kapan? Dikumpulkannya juga tetap hari ini gitu ya. Seperti biasa, ibu biasanya kalau deadline tugas itu paling lama jam 11 malam. Jadi silahkan kalian kerjakan sebaik mungkin dan sekreatif mungkin. Oke, ibu cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan ibu ini mudah dipahami dan mudah dimengerti. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.